sehingga Allah mudahkan langkah kita menuju ke rumah Allah ini dalam rangka memurnikan akidah kita, mencari pemberat timbangan amal ibadah kita, sekaligus kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, pembawa risalah kedamaian untuk semesta alam dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya kita adalah umat-umatnya yang senantiasa meneladani akhlak beliau. Mudah-mudahan senantiasa kita berselawat kepada beliau, insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kita rangkaian tarawih pada malam ke-13 ini dari sekian hamba-hamba Allah yang berada di sekitaran Masjid Mukarramin ini, maka Allah pilih kita yang ada di depan saya ini untuk datang dan diringankan langkahnya menuju ke rumah Allah. Padahal kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita, walaupun rumah dekat, tetapi hati tidak digerakkan oleh Allah untuk menuju ke sini. Maka ini adalah bagian kesyukuran kita kepada Allah karena kita dimudahkan untuk langkah kita maju ke masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi suatu pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh malaikat-malaikat mulia Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang dimudahkan menuju surga jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi diumumkan di sini bahwa pemberi materi adalah saya Sukirman, tapi yang disebut jabatannya yang baju putih, kasih intel. Kalau saya kasih O. Nah, karena kami ini tentara, maka ada pepatah bahasa Arab mengatakan unsur makola wala tansur makola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Oleh karena itu, barangkali setidaknya apa yang kami sampaikan ini setidaknya bisa menambah sedikit wawasan untuk kita tentang bulan suci Ramadan. Kami mulai. Perbandingan bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lainnya itu ibarat seperti antara kedudukan hati kita dengan seluruh anggota tubuh kita. Perbandingan antara bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lainnya itu seperti kedudukan tanah haram di antara seluruh tempat-tempat atau tanah yang ada di muka bumi. Kalau tanah haram itu tak dapat dimasuki oleh Dajjal laknatullah, maka di bulan suci Ramadan setan pun tak dapat mampu untuk masuk menggoda hati orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau para nabi-nabi itu adalah pemberi syafaat bagi orang-orang yang berdosa, maka bulan suci Ramadan adalah pemberi syafaat bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Seperti demikian juga dengan hati yang senantiasa disinari oleh nur pengetahuan dan iman, maka bulan suci Ramadan juga adalah dihiasi oleh lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau seandainya harta kita itu semua adalah haram, maka zakat itu adalah bagian pemutih. Maka kalau usia kita semuanya adalah dosa, maka tobat dan takwa adalah obatnya. Ramadan juga adalah bagian pemutih. Demikianlah keistimewaan bulan suci Ramadan. Bayangkan saja 4 minggu yang penuh dengan nuansa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 30 hari yang penuh dengan nuansa ibadah. 720 jam yang penuh dengan rahmat dari Allah, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 2.500.000 lebih detik penuh dengan kebahagiaan. 10 hari pertama kita mendapatkan rahmat, 10 hari kedua kita mendapatkan maghfirah, dan insya Allah 10 hari ketiga nanti kita akan terbebas dari api neraka. Begitulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Tapi sadarilah bahwa banyak saudara-saudara kita yang tidak tergerak hati. Kalau saja bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan, kemudian tidak tergerak hati kita untuk memperbaiki diri di bulan suci Ramadan ini, lalu bulan-bulan apa lagi kira-kira yang bisa kita memohon ampunkan kepada Allah selain bulan suci Ramadan ini? Banyak saudara-saudara kita, pekerja-pekerja
yang dengan alasan karena bekerja tukang bangunan, lalu dia tidak berpuasa dengan alasan tak sanggup. Padahal kalau bekerja bangunan belum tentu juga dia mati karena kecapean. Tidak. Kami dulu pendidikan 100 kilo berjalan di bulan suci Ramadan. Banyak memang yang tidak berpuasa, tapi ada juga yang berpuasa dengan kering mulut sampai juga dengan pada tiba saatnya untuk berbuka puasa. Nah seperti itulah artinya banyak saudara-saudara kita yang melalaikan bulan suci Ramadan. Padahal ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak melaksanakan puasa satu hari puasa di bulan suci Ramadan karena bukan adanya uzur atau adanya halangan atau karena dia sakit, maka sekalipun dia berpuasa selama 1 tahun tidak bisa menutupi dosanya yang 1 hari. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, bahkan cuma pertengahan, pembukaan, pertengahan sama akhir. Kami kemarin di Korea lagi direnovasi bangunan. Ada yang bekerja di situ. Saya tanya, berpuasa sudah berapa puasanya? 2. Yang 1 lewat. Sudah berapa puasanya? Baru 1. Padahal sudah masuk hari ke-11, baru 1. Nah ini bagian kerisauan kita. Artinya tanggung jawab ini juga bagian dari tanggung jawab kita. Kita diciptakan oleh Allah adalah tugasnya mengajak supaya taat orang. Kita taat dan orang pun juga taat kepada Allah Subhanahu. Inilah tugas-tugas kita. Namun demikian ya, kita kembalikan pada diri kita. Mudah-mudahan yang bersangkutan atau saudara-saudara kita yang belum dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 2 pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan tahun 2022 ini? Padahal kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita, banyak keluarga kita, banyak yang seumuran dengan kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya saja seangkatan 258 orang. Sudah 20 yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Ada yang karena penugasan ditembak, ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan. Lantas kenapa Allah masih sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan tahun ini? Paling tidak ada 2 jawaban. Yang pertama, karena dosa-dosa kita masih banyak. Yang kedua, karena ibadah kita masih sedikit. Dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengurangi tumpukan-tumpukan dosa-dosa tersebut dan menambah pundi-pundi amal kita. Itulah bulan suci Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu qalilun a'mal kasirun manfaat. Sedikit yang kita kerjakan, tapi nilainya sungguh luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan apa bedanya dengan salat yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan? Bacaannya, urut-urutannya, gerakannya juga sama semua, tapi nilainya berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan anak Adam itu diganjar antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau bulan puasa, kalau puasa itu Allah mengatakan, kullu amal bani Adam lahu ila siyam fa innahu la wa ana ajzihi. Semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Jadi kalau puasa di bulan suci Ramadan tak ada indeksnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Kalau tadi saya katakan bahwa ganjaran amalan anak Adam 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau Allah tak ada indeksnya. Terserah mau dikasih 10, mau dikasih 500, 700, bahkan lebih dari 700. Tergantung usaha kita. Pahala kita adalah tergantung bagaimana usaha kita untuk mengumpulkan pahala tersebut. Nah, disitulah kita sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan? Karena itu semua untuk menutupi dosa-dosa kita adalah bulan-bulan yang berkah di bulan suci Ramadan ini. Itulah yang kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini banyak waktu kita lalaikan sehari-hari, sangat disayangkan. Padahal kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan melakukan amalan-amalan cukup terbuka lebar. Lalu muncul pertanyaan, mampukah dalam waktu 1 bulan ini kita mengurangi tumpukan dosa-dosa kita ini? Mampukah dalam waktu 30 hari ini kita menambah pundi-pundi amal kita itu? Jawabannya adalah ya. Karena kenapa? Bulan suci Ramadan yang akan kami sampaikan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW berkata, pernah
menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, kemudian dosanya diampunkan. Itulah keberkahan bulan suci Ramadan. Maka ketika di akhir bulan Sa'ban, ketika Rasulullah khutbah terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan, beliau menyampaikan, hai umat manusia, telah datang bulan yang agung, telah datang bulan keberkahan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan telah mendatangi kalian. Allah menjadikan fardu adalah berpuasa, bangun malam adalah sunnah. Barang siapa yang hadir di dalamnya ketika bulan suci Ramadan, dia melakukan amalan-amalan sunnah, maka pahalanya sama seperti amalan atau pahala fardu di luar bulan suci Ramadan. Barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Jadi ditumpuk-tumpukkan oleh Allah pahala. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami yang orang miskin tak mampu untuk memberikan makan kepada saudara-saudara kita? Apa kata Rasulullah? Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan buka puasa atau makanan, tidak dilihat berapa besarnya, sekalipun itu hanya seteguk air atau sebiji kurma atau sedikit susu, nilai pahalanya sama. Nah, inilah keuntungan-keuntungan kita. Kenapa kita dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul diperintahkan oleh Allah, perbanyaklah amal-amal baik. Apa susahnya kita melakukan seperti kegiatan-kegiatan untuk memperbanyak timbangan pahala kita ini? Harusnya kita membuat target-target per hari. Mulai kita bangun jam 2:30, setel alarm, setel di situ, bangun sholat, bangun malam, kemudian berwudu, sholat wudu, kemudian kita sholat tasbih, kemudian sahur, sholat tahajud, masih ada waktu sambil menunggu sahur, zikir-zikir, berdoa panjang-panjang, mohon ampun kepada Allah, minta doa kepada Allah. Karena doa itu adalah paling makbul di bulan suci Ramadan. Ada satu kisah seorang suami istri tak punya anak di zaman Nabi Musa, tak punya anak, lalu dia berkata kepada suaminya, mari kita tanyakan kepada Allah, kayak kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah salah satu Nabi Allah yang bisa berbicara kepada Allah. Lalu ditanya, ya Nabi Allah, saya ini sudah lama berkeluarga tak punya anak, tolong sampaikan kepada Allah supaya saya punya anak. Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Apa kata Allah? Memang saya sengaja, sesungguhnya memang sudah saya takdirkan dia mandul, tidak punya anak. Suatu ketika disampaikanlah kepada yang bersangkutan, lalu pulang. Suatu ketika datang, lalu ditanya, terheran-heran Nabi Musa, anak siapa yang dibawa ini? Lalu ditanya, itu anak siapa? Dia bilang, ini adalah anak saya yang dilahirkan dari rahim saya. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah kamu telah mentakdirkan dia sudah mandul? Kenapa dia punya anak? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang saya telah takdirkan dia mandul, sebab dia sering mengucapkan dan memanggil nama saya, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Maka kukabulkan doanya, karena sesungguhnya takdirku mengalahkan kasih sayang. Sungguh luar biasa, karena seharusnya dia ditakdirkan, tapi kalau Allah sayang dengan doa, dikabulkan doa. Maka itulah kita di bulan suci Ramadan perbanyak doa-doa kita. Banyak amalan-amalan juga yang kita disampaikan, suruh kita beristighfar, suruh kita memperbanyak kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Makanya itulah ada amalan-amalan yang untuk menyenangkan hati Allah dan untuk yang dua kita butuhkan. Yang kita menyenangkan hati Allah, seringlah mengucapkan setiap saat kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak beristighfar. Jadi setiap saat ada waktu, letakkan tas di tangan, pencet terus. Tanpa disadari itu kalau kita pencet-pencet begini, nanti juga mengikuti. Tapi kalau tak ada yang dipegang, pasti tak ada juga ucapan dalam. Nah seperti itu. Nah maka dari itu, kalau seandainya ini bulan suci Ramadan kita lewatkan begitu saja, keluar kita dari bulan suci Ramadan ini tak membawa apa-apa, sangat merugilah kita-kita yang hanya melewatkan bulan suci Ramadan. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini tercatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisi. Amin ya rabbal alamin. Satu titipan sebelum kami tutup, ada dua pesan.
Yang pertama, kalaulah bulan suci Ramadan ini kita beribadah hanya karena menganggap ini bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan itu akan pergi begitu saja. Tetapi kalau kita melakukan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan itu pergi, maka tidak akan ada yang berubah. Artinya ibadah bela kita terus kita amalkan, terus kita lakukan, tidak ada yang berubah seperti sebelum-sebelum. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini adalah momentum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita jadikan madrasah untuk membiasakan beramal soleh sehingga jiwa kita bisa terdiri di 11 bulan yang lain. Sekali lagi, mari kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus madrasah untuk beramal soleh sehingga jiwa kita terdiri di 11 bulan yang lain. Demikian yang mungkin kami dapat sampaikan pada kesempatan kultur singkat tarawih ini. Apa yang kami sampaikan barangkali ada hal yang kurang berkenan, oleh karena itu kami mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan kelemahan tentunya datangnya dari Al-Fakir itu sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jemaah saya mohon dibukakan pintu maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.